Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin, jamaah majelis taklim para Madinah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di majelis taklim para Madinah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya. Masyaallah muslimin, jamaah majelis taklim para Madinah yang dimuliakan Allah. Mauidhah hasanah tausiah pada pagi hari ini kita mengambil tema yaitu memperingati Maulid Nabi. Makanya kita harus berselawat kepada Rasulullah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Nah, sebelum kelahiran Rasulullah ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah diperintahkan Allah merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah pada waktu itu kena banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk memperbaiki atau merenovasi Baitullah. Nah, setelah selesai, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah, terimalah amal kami yang telah selesai melaksanakan renovasi atau perbaikan Baitullah. Ya Allah, berilah Baitullah itu makmur atau ramai. Ya Allah, berilah salah satu anak keturunan kami ada yang lahir di dekat Baitullah. Oleh karena itu lahirnya Rasulullah di dekat Baitullah itu
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ada salah satu keturunannya itu ada yang lahir sekitar Baitullah untuk mengajarkan ayat-ayat dan kitab dan bil hikmah. Nah, makanya Maulid Nabi, waktu lahirnya Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan Maulid Nabi, Rasulullah lahir di dekat Baitullah atau domisili kelahiran di dekat Baitullah. Itulah Maulud atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah lahir ke dunia menjadi suri teladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mencari rahmat Allah dan banyak berzikir pada Allah. Jadi Rasulullah itu menjadi suri teladan yang baik. Maka segala sesuatunya kita itu mencontoh Rasulullah atau mengikuti petunjuk Rasulullah. Nah, kemudian dengan lahir Rasulullah itu Allah dan para malaikatnya itu berselawat untuk Nabi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawat untuk Nabi. Jadi kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, man sholla ala sholatan biha asron. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat 10 kali. Nah, maksudnya bersalawat pada Rasul itu mendapatkan 10 kali dari Allah. Itu pun Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amliha wa man jaa bisyati wala yudya illa mislaha lahum la yudlamun. Jadi setiap amal soleh Allah gandakan 10 kali, baik itu sholawat, baik itu sholat, baik itu interaksi dengan Al-Quran, baik itu sedekah, zakat, haji, itu amal soleh Allah gandakan 10 kali. Dan kita bersalawat untuk Rasul 10 sekali, Allah balas 10 kali. Rasulullah bersabda, man sholla ala sholatan biha asron. Barang siapa yang bersalat untukku 1 kali, maka Allah balas 10 kali. Nah, barang siapa itu maksudnya universal. Bisa seorang laki-laki yang beriman maupun orang perempuan beriman. Bisa seorang remaja, orang tua, anak-anak. Nah, ini berlaku universal. Dan baik jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh, itu dengan yang sama, yaitu barang siapa. Makanya sholawatnya Allah kepada kita yaitu berupa rahmat. Nah, dari surat Al-Ahzab 56 itu ditafsirkan di surat Al-Baqarah surat 157, yaitu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kita bersalawat pada Rasul 1 kali, Allah balas 10 kali. Maksudnya kita mendapatkan rahmat dari Allah 10 kali. Nah, oleh karena itu kita perbanyak bersalawat pada Rasulullah sehingga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, secara istiqomah kita minimal kita bersalawat pada Rasul. Kalau kita sholat 5 waktu udah 9 kali kita bersalawat pada Rasul 1 hari. Nah, kalau ini kita pokoknya secara istiqomah sampai akhir hayat kita, yaitu kita akan dicintai Allah. Nah, ini pun Allah berfirman,
di dalam surat Ali Imran ayat 71. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, pada siapa yang dicintai Allah maka ikutilah Rasulullah. Jadi kalau kita selalu mengikuti petunjuk atau tuntunan Rasulullah secara istiqomah sampai akhir hayat kita akan mendapatkan yang namanya cinta dari Allah. Jadi pertama, jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau kita memperingati Maulid Nabi, kita ekspresi kegembiraan, ekspresi kita beribadah harus kita meningkat sehingga kita pertama kita mendapatkan rahmat dari Rasul dan Allah, yaitu kita perbanyak amal soleh. Di antara sholawat itu bagian dari amal soleh. Terus yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah. Ini yang amalan khususnya, yaitu kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri di samping mendapatkan rahmat dari Rasul, kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri, yaitu Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat datang memberi pertolongan kepada orang yang membaca. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada kita nanti di hari di alam kubur maupun di alam akhirat. Mudah-mudahan mau'idhah hasanah yang berkenaan dengan peringatan Maulid ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.